Aornas Suratin, Jamiat Dahlar. Terus saya pernah timnas PSSI, Jamiat Dahlar, ini Bogasari. Liga Bogasari. Parde Detex sama Nur Iksan, Nur Iman waktu itu. Panjang cerita bola saya sampai tragisnya sampai. Tapi nggak cedera nggak? Nggak, cedera hati ya. Merasakan keliling Nusantara melalui sepak bola. Mantap. Sampai mungkin saya sama yang segolongan saya, seangkatan waktu ya, itu. Barengan sama Atep, sama Eka Ramdhani, sama pernah bang sama pemain-pemain. Bojatil lagi senior pun mungkin karena tadi ya yang nggak sehat tadi banyak ya. Iya, salah satunya bekal dari orang tua bilang ada 3 hal yang di main bola sangat membahayakan. Iya. Menarik. Harta, tahta, wanita. Ya, itu saya ininya profesionalnya bukan di sini, bukan di Persib justru. Saya pas di tim lain. Di tim lain. Musim? Sempet 3 musim Pak. Dari divisi utama, divisi 1, divisi 2, degradasi saya ikut terus Pak. Karena di sana ada sesuatu Pak. Iya, yang itu yang saya Babe bilang 3 hal tersebut. Begitu bunyinya Pak. Kopi kecelak, rasanya enggak. Aftertaste-nya. Stingak yang mendongkrak adalah. Oke, ketemu lagi di Elite Expro TV bersama saya Icong dan saya Supriyono Prima dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expro. Oke, sebelumnya seperti biasa kita tunggu subscribe-nya, kita tunggu komen-komennya. Semoga kita bisa lebih maju lagi ke depannya. Dan kita bisa membuat konten-konten yang menarik, yang bisa mengedukasi sahabat Elite Expro yang ada di Nusantara. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa, hore. Ada aknya ya, setingak banget. Mantan pemain bola juga. Ya, seru. Oke, kita panggil Kang Dudung. Sehat Kang? Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Aktivitas sehari-hari Kang? Merimba. Pasti sehat ya? Alhamdulillah selalu. Dengan merimba. Ya. Stay healthy terus. Udaranya seger ya. Padat oksigen di rimba. Itu saya ada hashtagnya juga. Setiap apa yang saya bikin suatu kosakata, komunitas bentuknya, itu saya hashtagin pasti gitu. Karena eranya digital. Jadi viral gitu. Menandai itu kepunyaan saya gitu ya. Karya gitu. Karya. Mahal itu loh. Harganya. Idealis, harganya, karyanya mahal. Dengar-dengar dulu sempat bermain bola juga ya? Saya Persib Junior. Usia tahun berapa waktu itu? 2003-2004. Sampai dari mulai Persib Aornas, Jamiat Dahlar, Suratin, Bogasari sampai saya seleksi ke Medan ke PSSI, Joni Parde Detex. Betul. Iya. Sempat merasakan keliling Nusantara melalui sepak bola. Mantap. Sampai mungkin saya sama yang segolongan saya, seangkatan waktu itu. Barengan sama Atep, sama Eka Ramdhani, sama pernah bang sama pemain-pemain. Bojatil lagi senior pun sama Juho pun lagi senior dulu di Uni, karena saya SSB Uni, sekolah sepak bolanya Uni gitu. Utspanning, usaha nanti istirahat. Usaha dulu itu sampai sekarang mungkin tagline-nya itu yang menciptakannya. Top itu. Sebelum Persib lahir, Uni udah lahir kan. Ya. SSB tertua yang selalu memunculkan pemain-pemain tidak hanya di Persib, tim nasional di situ. Persaingannya luar biasa waktu itu juga. Karena ada kompetisi yang dibikin gitu kan. Kayak kompetisi U18, U12 itu dari
Pembibitan masa kecil di sepak bola tuh sangat ketat gitu, sampai dulu ada ya persaingan yang sehat dan tidak sehat pun ada gitu di zaman dulu ya. Zaman dulu. Itulah Indonesia. Yang sehat dan yang nggak sehat. Betul. Makanya harus ke rimba biar sehat. Iya, ke sirkus rimba. Itu sampai tahun berapa? Sampai 2017, menggeluti 2018 saya putus stasi mungkin karena tadi ya, yang nggak sehat tadi banyak ya. Iya. Salah satunya bekal dari orang tua bilang ada 3 hal yang di main bola sangat membahayakan. Iya. Menarik. Harta, tahta, wanita. Ya. Itu benar-benar gitu, kalau misalkan godaannya banyak. Iya, godaannya banyak. Kalau nggak duit, ya kan? Ya itu wanita, hati-hati dengan ternyata mungkin di sepak bola. Kalau saya simpulkan membenarkan nggak, saya tanya dulu. Dalam hal persepak bolaan ya. Enggak, ada teknis, ada non teknis. Ya inilah ya kan situasi yang membuat pemain bola itu selalu tergoda. Iya. Saya karena mungkin dari pola latihan pun berbeda dengan umumnya orang yang tiap hari harus lari 12 putaran gitu, terus udah gitu si hormon di tubuh mungkin lebih besar daripada yang lain-lainnya gitu ya kan, jadinya kadang. Berarti sempat ngalamin ya? Ngalamin, nah saya itu banyak godaan. Iya. Karena sudah menjadi bintang waktu itu. Iya, saya ininya profesionalnya bukan di sini, bukan di Persib justru. Saya pas di tim lain. Di tim lain, pas begitu. Walaupun keinginan tetap Persib. Harusnya pengennya di Persib ya. Iya. Tapi rezekinya ada di tim lain. Iya, sampai junior Persib, terus udah gitu di Persib terus lah pas junior. Pas mau ke senior saya dulu ditawarin di Pelita Krakatau Steel dulu. Pelita Krakatau Steel. Iya, waktu itu pelatihnya Kang Suryamin. Almarhum Kang Suryamin waktu itu. Sempet berapa musim? Sempet 3 musim Pak. Dari divisi utama, divisi 1, divisi 2, degradasi saya ikut terus Pak. Karena di sana ada sesuatu Pak. Ada sesuatu. Iya, yang itu yang saya Babe bilang 3 hal tersebut. Begitu bunyinya Pak. Sampai saya udahlah ikut. Waktu itu Aceng Juanda yang bawa saya ke Jogja sama Benny Kun-kun. Yuk ikut yuk sama Aceng Juanda sama Benny Kun-kun ke Jogja. Seleksi di sana dan bukan rezeki, dan saya ada terakhir kalinya untuk mencoba persepak bolaan, keberuntungannya di Kalimantan Timur, Tarakan. Oke. Saya ikut, malah bukan ikut liga Pak di sana, tapi uangnya kenceng dulu ya kan. Tarkam 8 bulan. Ya? Sama kayak kompetisi dulu 8 bulan. Jadi 8 bulan tuh Tarkam terus. Tarkam 8 bulan itu Pak, sampai juara 2. Saya bawa teman-teman yang dari Bandung untuk satu paket. Gacong ya, Gacong namanya, Tarkam di sana. Berbicara sepak bola karena ini kan lainnya sepak bola ya Pak, gitu. Tapi itu pengalaman jadi inspirasi yang lain juga. Saya dilatih sama pelatih yang ya Denny Samsudin dulu ya kan, Pak Denny. Ya intinya kan rezekinya ketika sudah dari kecil berkompetisi untuk Persib. Toh kalau rezekinya di senior nggak di Persib ya itu kan tidak menutup kemungkinan memotivasi adik-adik kita gitu. Pas zaman itu, pas saya mau ikut lagi karena mungkin usia dan junior udah pada bagus-bagus ya kan, udah terlewati gitu musim masanya, dan waktu itu agen mulai bermunculan Pak. Gitu. Disitulah mungkin banyak faktor yang deket, dedeh, duit mungkin ya terjadi di situ. D3 terjadi. Kalau tadi tahta harta wanita. Nah ini yang kalau kompetisi itu ada 3D. Dedeh, deket, duit. Itu terjadi. Iya, dinamika itu ya. Dinamika kehidupan sepak bola Pak. Ada. Makanya saya menciptakan. Tapi adanya dinamika sepak bola seperti itu sampai berkecil hati nggak? Atau malah menjadi sesuatu
yang memicu sih pastinya. Kalau iya maksudnya banyak tempat untuk mencurahkan main bola saya dulu, ya kan, mau ikut di mana aja gitu. Banyak peluang untuk saya walaupun seleksi. Sebenarnya persaingan nggak sehat dong kalau. Oh iya jelas, banyak sekali hal yang ya seperti itu. Itu mental dan wah. Awal tertarik sepak bola mungkin dari orang tua ya. Karena orang tua hobi dulu dan sempat merasakan liga juga pada eranya, dulu Castoni mungkin ya kan. 70-an ya. Iya, bapak saya ikut sempat gitu sama ya dekat sama Budiman juga, pernah bareng juga. Gitu Kang Budi gitu. Nah, itu di situ. Posisi apa itu waktu itu? Saya penyerang wasit. Bercanda. Berarti banyak kartu dong. Kalau penyerang wasit. penyerang wasit. Enggak, saya di belakang tapi bisa di gelandang juga gitu. Sayap kiri, sayap kanan gitu. Center back. Penyerang wasit. Ada juga kalau ditanya posisi penjaga gawang sekaligus penjaga makam. Canda tawa Pak. Itu sampai saya frustasi. Dulu saya ngojek Pak. Tapi nggak cedera. Tidak. Berhenti bola nggak cedera ya. Dulu saya ngojek sebelum nyambil main bola saya ngojek di sini di sekitaran daerah Dago. Saya terlahir di Dago dan sebelum latihan gitu kan, latihan jam 1, jam 2 saya ngojek dari pagi ya kan. Ya itu sampai kayaknya saya tertarik di motor waktu itu. Balapan, cuman balapannya bukan balap motor kayak Erik di sirkuit kayak Erik Setiawan ya kan. Sempat saya itu sama Erik juga gitu. Barengan. Cuman saya lebih adventure, lebih ke off-road dulu, pegunungan. Iya, lebih suka hutan dan rimba gitu, serta iya itu baca sirkus rimba itu. Ya saya bikin karya namanya sirkus rimba. Ini menarik loh. Sahabat elit ya, dari bola, kemudian motor, mendekatkan diri dengan alam, ya kan? Melalui motor. Awalnya dari mana? Dari motor itu? Dari ngojek awalnya Pak. Oh dari ngojek. Ngojek ke kebun. Bukan, saya ngojeknya anti mainstream. Karena penumpangnya rumahnya di sana, di kebun itu. Betul, mahal. Dulu mahal. Naringnya mahal Pak. Ya kan, mahal sekali. Idealis karena ya kan mahal. Ke hutan siapa yang mau gitu ngojek ya kan ke daerah pegunungan, saya yang mau karena dengan resiko. Iya, fisik juga gitu kan, ngangkutin tomat apa segala macam itu terjadi nyata gitu sekitaran daerah Dago sini. Harga sama nggak? Beda Pak. Harga mungkin sekarang 80.000 satu kali jalan. Dulu 20.000 dulu pada waktu dulu gitu. Di situ saya banyak menemukan hal yang saya senang yang namanya motor, senang yang namanya adventure, terus kebanyakan teman-teman saya di distro, di clothing, di skema permusikan, musisi dan lain-lain bikin satu roots yang namanya Terjal dulu, ada grupnya gitu. Iya, pernah dengar. Situ saya tertarik gitu. Padahal adrenalin naik itu pasti itu. Nah, asli. Sirkus rimba ini gimana? Nah, tidak jauh halnya dengan passion si Terjal. Motor tim motor yang dulu gitu, yang anti mainstream, setelannya pants, terus udah gitu bajunya pun kayak flanel nggak setelan bener-bener motocross pemotor enggak gitu. Terus saya senangnya arahannya vintage karena si vintage ini si klasik ini dapatlah gitu roots di sayanya gitu untuk dipajang. Cocok lah ya. Iya, makanya saya bikin 1, 2, 3 sampai beberapa karakter motor yang saya ciptakan sendiri gitu. Salah satunya ada si Hiu namanya. Motor namanya si Hiu gitu karena karakternya bisa dilihat di Instagram saya banyak. Hiu ya. Hiu dan Moreno Wahyudiningrat SR 400cc sekarang. Bukan ngomongin yang dulu mah ya GL. Berarti banyak sekali yang dimodif berarti. Betul. Ya tagline-nya saya stay humble to people, ke setiap orang. Stay humble to people. Ya, ke setiap orang karena banyak orang yang melihat karena terus kita baik ke orang gitu, orang baik ke kita itu satu kunci untuk memajukan sesuatu hal gitu. Enjoy the process. Hashtag-nya tadi kan stay humble to people. Respect gitu kan.
enjoy the process juga gitu. Nggak langsung. Ya, terus dari sepak bola itu ya, kamu berarti ilmu sepak bola itu sebenarnya luar biasa ya. Iya, fisik salah satunya. Ketika diaplikasikan dalam lingkungan sehari-hari. Gesit Pak kalau yang ya gitu. Karena kan dalam main bola banyak sekali gitu, harus kita kontrol, terus agility ya kan, terus koordinasi, passing, moving gitu kan, kontrol ball gitu harus. Decision, ya kan? Pengambilan keputusan, gila itu, capping, tak, pantai, trap, main bola banget ya kan, sliding leher Pak, itu dulu Pak saya Pak. Dulu waktu main bola, berapa kartu itu yang keluar? Banyak. Kalau sampai sliding leher segala. Jujur saya pernah, bapak saya nonton, ya kan, waktu Persib lawan mana gitu, junior. Piator Ambarita wasitnya. Saya pernah kejar itu wasit. Sampai saya tendang, Pak. Ya itu. Sahabat elit, tidak boleh ini. Tidak boleh sebenarnya, cuman kan waktu itu teman-teman dari Viking ya, suasananya jadi panas. Iya, menegangkan. Seru. Waktu itu Bobotoh pun mungkin Viking pun masih sekitaran 30 anggota yang sekarang sebagainya kayak Heru Joko, Yana Bool, Ewok, terus dan lain-lain gitu ya kan. Itu scene yang mengetahui saya Persib Junior di kala itu gitu. Bantai gitu dulu, rap. Asli. Oke, dari bola tadi kemudian berbicara menciptakan pasar, ekosistem baru ya. Iya, menciptakan pasar bukan mengikuti pasar ya kan, menciptakan. Artinya di kala saya udah tidak bermain bola lagi, di kala saya tidak, di sini ada sebuah peradaban baru di hidup saya gitu. Saya bertemu teman-teman nongkrong yang antik, yang culture gitu, yang setelannya gua banget idealis tadi ya. Pakai baju pants gitu, wah keren gini, suka musik, hobi ya kan. Terus main motor juga, olahraga ekstrim lainnya. Nih, ketertarikan saya tuh lebih dalam gitu terhadap situasi tersebut gitu kan. Sehingga saya ya terjerumus di dalamnya gitu. Perdistroan, perclothingan. Di saat main bola udahan, saya clothing 13 tahun Pak, saya kerja di orang di clothing. Pada akhirnya udah saya frustasi main bola, gantung sepatu. Sampai terakhir sama Eka Ramdhani sama Erlangga Sucipto 4 tahun 5 tahun yang kemarin saya kolaborasi bikin Bandung FC Pak. Bandung FC. Begitu bunyinya. Komunitas. Cuman kan di sini balik lagi, udahlah saya mah rootsnya, passionnya beda. Dipaksain juga sama teman-teman, main bola. Udah mungkin. Walaupun penting juga untuk silaturahmi kan main bola. Betul, cuman scene-nya udah saya menciptakan ya sendiri lagi di sini gitu untuk kita bikin sesuatu karya pastinya gitu. Saya di sini setiap napas saya pun kayaknya saya pengennya berkarya terus gitu di kancah duniawi ini. Makanya saya bikin Sirkus Rimba, amin. Ya itu. Jelasin dong Kang, Sirkus Rimba teh. Itu mulai dari tahun 2017. Iya, berarti udah 3 tahun ini. 3 tahun seiring dengan Ipok Ale. Kopi heula. Saya punya usaha yang produknya Ipok Ale. Rumahnya Sirkus Rimba. Oke, sahabat Elits ya. Kalau mau minum kopi ya kan, datangilah Ipok Ale di Dago. Utara ujung. Di Dago Utara ujung. Itu ngemas sendiri, produk sendiri. Ya, dari hulu ke hilir saya. Ini durasinya berapa menit? Boleh aman saya? Kita bebas ya. Nanti lihat ini ya. Ini. Saya tertarik. Dikumpas tuntas di sini mah. Tapi ini gawir nih, garing bibir. Kita tos dulu dong. Oke. Jadi tanap deh, panas. Aceh dong. Ipok Ale itu juga dari tahun 2017. Ya. Balikin aja bacanya.
dibalikin bacanya. Kopi heula. Ya, karena mempergunakan kosakata Sunda kok. Tapi menarik, brand itu bisa mendekatkan kita, ya kan, kepada satu owner, kepada masyarakat yang lain, bahwa ngopi, ya kan, ngopi heula ketika situasi padat, penat segala macem. Ya udah. Dan saya ini kopinya memang dari hulu ke hilir itu benar-benar dari pohon, dari biji sampai ke roasting. Iya, dari panen kemudian roasting sendiri segala macam itu. Supaya originalnya terjaga. Kopi nikmatnya. Betul, kopi ini digiling bukan digunting, di roasting, bukan digunting. Yes. Ya kan? Gitu. Tapi saya tertarik dengan tadi yang sirkus rimba itu. Pak itu adalah seperti ini, sirkus rimba itu adalah atap dari karya saya semuanya. Di bawahnya ada sirkus rimba. Berarti sudah dipatenkan dong? Sudah, registrasi dicek bisa Pak. Di situ saya si hakinya udah ada juga gitu. Dari 3 tahun yang lalu, dua-duanya ini sebenarnya saya punya brand SP Taguer. SP Taguer. Clothing, karena saya berkecimpung di clothing. Awalnya di situ. 2009 saya punya clothing. 2017 saya gone dari clothing clothingan karena ada ya namanya juga rezeki, ada persaingan dan ada tentang tipu-tipu apa segala macam, dan di sini saya kejadian kena tipu sama yang lain gitu ya. Rezeki gitu. Saya ikhlasin 2017 saya bikin Ipok Aleuh gitu. Di directnya memakai motor karena saya dulu clothing, main bola, apa skemanya, persatuannya dan kesatuannya komunitasnya teman-temannya sayanya ya terjaga karena itu stay humble to people ke setiap orang. Saya senang berteman ke setiap orang, jadinya pas saya begitu bikin produk yang namanya Ipok Aleuh di 2017 sama Sirkus Rimba itu alhamdulillah terangkatnya karena direcannya memakai motor, balik lagi Pak, scene-nya, skemanya ke motor saya Pak. Dari motor ke motor ya? Jadi bukan kafe, jadi bukan, dulunya bukan kafe, keliling nih, pakai motor. Sambil memperkenalkan kopi. Iya, kopi. Saya motornya pun bikin gerobak sespannya dari memang behind the scene story tersebut saya sajikan di mana? Konten padat digital. Instagram 59 detik. Kalau sekarang mungkin orang biar jadi rasa penasaran 39 detik. Di feed kayak tutorial gitu ya. Nah, saya bikin ini nyata, ini karya saya yang hidup, yang benar-benar nyata, yang tidak diada-ada gitu. Saya bikin dielas dengan saya bikin pengen ini gerobaknya kayak gini dan orang interest, coba kopinya datengin lah ke sini, ya kan, bisa nggak 30 cup? Responnya ada ya? Responnya ada, ya kan, dan pengalaman saya bikin kopi dulu tuh ditempelin di situ gitu, dicobain di gerobak. Daerah komunitas kayak skateboard, anak-anak skateboard di kolong ya kan, di loop. Ini ada anak-anak nongkrong pengen kopi kesini gitu. Itu yang dahsyatnya digital pada 2017 story tak saya hanya sih ya add story. Banyak orang yang request pasar di Instagram juga pun digital pun kan menanyakan Ipok Aleuh di mana nongkrongnya. Saya balik lagi Pak ke Rimba, ditongkrongin lah di Batu Garok namanya, daerah Dago Pakar ke atas lagi. Itu saya nongkrong di situ 2017. Tuh langsung saya tongkrongin di situ. Menciptakan pasar, orang datang. Tadinya yang Rimba kosong, sekarang lihat aja Pak ke daerah Dago Pakar sekarang Pak. Dari awal saya hitung kemarin dengan sengaja dari mulai sini sampai ujung ada 30 kafe Pak. Gitu, menciptakan peradaban bukan mengikuti peradaban, dan ini terjadi dan saya sekarang sudah tidak di situ lagi tempatnya karena dulu ngontrak nah sekarang saya sudah mencoba ada progres. Begitu 2021 saya ada tempat yaitu Sirkus Rimba, ada nyatanya ada saya stakeholder di bawahnya Sirkus Rimba Agrikultur. Itu pure sendiri atau sendiri, ada yang support? Sendiri, tapi saya mempunyai teman-teman yang relasi tadi ya. Manusia Rimba Wow Wow. Namanya nih Manusia Rimba Wow Wow.
Karena di rimba pasti tapi wujudnya manusia, tapi teman-teman yang berkarya, kolaborasi di sini saya. Makanya ada bangunan sirkus rimba segitiga. Kenapa? Simbiosis mutualisme. Iya, saling menguntungkan. Di sini saya punya adik yang kerja di suatu perusahaan clothing yang ternama di Bandung juga gitu. Saya karyakan, adik desain grafis. Terus ada yang bikin kontennya juga dari dulu, bikin video, footage apa segala macam. Saya bikin ininya, perusahaannya juga, badannya namanya Sirkus Rimba Picture. Untuk dokumentasi. Saya sekolah sampai gerbang sebenarnya, Pak. Saya nggak sekolah, Pak, beneran. Dari main bola saya nggak pernah yang namanya sekolah. Buku sekolah kosong. Sekolah itu penting ya. Penting. Tapi sekolah kalau menurut saya alam raya sekolahku. Kalau itu berbicara rezeki susah juga. Atau banyak kok orang-orang yang punya title, rezekinya nggak belum tentu bagus juga. Iya, makanya dibaluti dengan karya idealis menurut saya. Saya setuju. Karena karya itu berarti kan si orang tersebut kan smart ya. Iya, bisa dikatakan mempunyai pemikiran aneh lah. Tapi menghasilkan. Alhamdulillah. Terus keluarga mendukung. Iya, sangat mendukung. Semua terlibat di situ. Saya mengutamakan yang namanya teman-teman. Ya kan sebenarnya. Dibandingkan semua hal, saya maksudnya yang lain-lain, saya mementingkan teman-teman. Tapi yang pastinya keluarga utama ya kan. Ya begitu. Jadinya keluarga udah pastinya mendukung saya untuk berkegiatan gitu, untuk memotoran, untuk bikin karya kayak ngebon saya Pak. 1000 meter saya bikin 2500 pohon. Untuk pohon sekarang yang lagi saya tanam kol ya. Rencana kol itu mau dikaryakan dengan anak kecil, hiking di rimba. Nah, finishnya kan itu depannya hipokale. Mengenalkan adik-adik juga ya. Nah, mahal Pak harganya di kota karena tidak ada perkebunan. Nggak ada lahan. Ya, saya trekking dulu ke kebun yang lain. Ini tanaman apa? Ini apa? Kan ada edukasinya lah gitu di setiap perjalanan, dan ada spot untuk tangkap kamera, foto Pak. Sekarang kan ya balik lagi digitalinnya itu. Digitalnya ya menariknya di situ gitu. Direct ke kebun saya Pak. Dari kebun panen. Biasanya engkol 5.000. Saya jual 30.000. Kenapa? Karena ada edukasinya yang mahal di situ Pak. Jadi saya stakeholder di sana untuk meningkatkan ekosistem ya kan yang ada di rimba Pak. Untuk saat ini, dan ada juga saya yang lagi kolaborasi dengan Cosmic itu bikin dengan clothing di Bandung, bikin bak sampah di rimba. Hasil charity dari bikin jas hujan 70 biji. Berawal dari situ. Iya, berawal dari situ. Terus kemudian tadi hipokale tadi inspirasi namanya dari saya ngajak teman-teman untuk ngopi di rumah saya. Kan kasarannya ngopi heula gitu kan. Ngopi heula. Saya dibalikin Pak. Adieu gitu kan. Dibalikin Pak. Hipokale yuk. Ayo hipokale. Disajikan. Sekarang produksinya udah berapa satu hari? Sekitar 300 gelas mungkin ya, yang keluar gitu. Iya. Kalau misalkan dirata-ratain gitu Pak, gitu dengan ya itu mah ya dengan jalan autopilot lah sekarang. Alhamdulillah udah ada teman-teman rimba pun yang ikut kerja di dalamnya gitu untuk. Ada spesifik nggak kopi apa gitu? Kopi kecelak rasa nangka. Kopi kecelak rasa nangka. Aftertaste-nya ya, kopi kecelak rasa nangka. Jadi nggak ada arabica. Tidak ada arabica, robusta. Nggak main. Ada nih salah satu yang nggak tahu. Liberica. Nah ini saya ngerosting, disitulah keunggulannya, ngerosting sendiri, di roasting, digiling sendiri. Perpaduan dengan ini kopi bukan kopi hitam, melainkan kopi susu yang udah di make ya sama susu. Jadi semua kalangan pun bisa merasakan. Anak saya aja 4 tahun dia suka banget.
Kopi kecelak rasa nangka. Kalau mau order gimana Kang itu? Ada di Instagram Ipok Aleh dan bisa langsung datang ke. Jadi ada berapa macam kopi kecelak? Cuma satu. Nangka itu. Cuma satu. Oh, tapi didesain, dikemas dalam beberapa rasa ya? Enggak, cuma satu cuma rasa. Satu. Kopi kecelak rasa. Bukan kopi hitam tadi ya? Bukan kopi hitam, kopi susu. Kenapa saya bilang kopi kecelak? Karena orang lain bilang Vietnam drip itu terlalu tinggi. Saya yang di Rimba Vietnam drip ya. Apaan gitu kan? Kosakata orang Inggris apa orang mana gitu kan? Nah, saya ngelihat metodenya kok netes gitu kan. Kopi kecelak rasa nangka. Stingak yang mendongkrak adalah ekspektasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata yang ini. Ya kan? Itu kosakata komunitas yang saya bikin, yang saya hashtagin. Karena susah. Adanya di mana? Adanya di belakang halaman rumah. Artikulasi belakang halaman rumah bukan hanya sekedar di belakang rumah, melainkan dari Sabang sampai Merauke. Itu belakang halaman rumah saya. Saya tempuh dulu memakai motor sendiri, bang. Sehingga ada tagline Salam Senja Nusantara. Salam Senja Nusantara. Betul. Stingak yang mendongkrak. Logonya pun sampai logonya pun ada. Yang memotivasi. Logonya pun kayak gini, melebihi daripada kayak gini logonya. Jadi pemain bola terjadi, Pak. Pemain bola gagal saya, Pak. Asli, Pak. Tapi kreativitasnya luar biasa. Tapi saya kenal sama beliau, kenal. Ini apalagi? Sama nomor 8 kenal nggak itu? Sama nomor 8 kenal nggak? Nomor 8? Enggak, Primavera tahu kan? Tahu. Timnas Primavera tahu kan? Tahu semua. Iya. Ini. Oke. Legend juga berarti ya. Iya begitu Pak, saya pemain bola gagal Pak. Begitu bunyinya. Boleh bisa mampir lah. Ipok Aleh di Dago aja baru. Di Dago, nggak buka cabang yang lainnya gitu. Saya buka franchise gitu nanti? Enggak lah, saya nggak adu-adukan. Nggak suka ya franchise gitu istilahnya kalau kata orang susah, passionnya nggak seperti itu gitu. Nggak dipaksa, saya nggak suka dipaksakan gitu untuk buka tuh di sini apa. Ya nanti kita bisa kolaborasi dengan Elite Expo. Leuga, benar. Leuga, boleh juga Pak. Dengan pengalaman Akang ya kan? Kita kan sinergi karena kan kita basicnya sama-sama main bola gitu. Betul. Kemudian kita harus beralih haluan kan. Iya, jangan terpaku dengan setelah main bola apa yang kita lakukan gitu. Saya dulu ya kebetulan frustasi duluan, jadi saya duluan berusaha mungkin. Tapi menarik ketika frustasi tapi bisa menghasilkan gitu kan dengan karya-karya luar biasa, menciptakan ekosistem baru, membuat produk kopi, terus kemudian apa yang terdekat Sirkus Rimba. Ini ada permainannya. Sirkus Rimba tuh bukan hanya sekedar ada recall tadi. Sirkus Rimba tuh artinya sirkus di mana sirkus hiburan masyarakat. Iya betul. Ya kan? Yang middle mungkin yang kayak Korsel, kayak Tong Setan. Itu dibilangnya sirkus. Dan saya nge-ATM yang ada di luar negeri yang namanya Nitro Circus. Itu keren, olahraga ekstrim dipadu-padankan dengan idealis mereka yang nah saya versi Sundanya saya bikin lah gitu, namanya Sirkus Rimba. Kalau di luar negeri ada Nitro Circus, di sini Sirkus Rimba. Kayak Red Bull gitu, kompetisi gitu. Nah, seperti itu saya bikin lah. Roots culture-nya adalah scene-nya adalah motor. Yang saya tempuh, motor jenis apapun. Tapi ada roots-nya untuk dibalapkan. Kayak bebek 70 dibalapkan, Pak. Tapi sudah dimodif kan? Orisinal. Balap, Pak. Balap. Ada di Instagramnya. Balap serius. Balapan kayak Tong Setan gitu. Ada. Itu lingkaran api saya bikin, Pak. Saya loncat sama David Jones Cup, loncat tang di lingkaran api tersebut gitu. Itu Sirkus Rimba, adanya di Rimba. Sajiannya seperti ini loh. Untuk ke halayak output keluarnya.
sajian untuk masyarakat, yaitu Tong Setan. Ini kan udah berjalan lama tuh, sudah mendapat apresiasi dari pemerintah. Belum. Atau nggak mau juga? Nggak terpaku dengan itu, karena konspirasinya mungkin banyak untuk ditempuhnya, harus ke sana ke sini. Saya pusing untuk ya udah jalan sendiri aja, idealis gitu. Padahal kan ini kan sebenarnya pekerjaan mereka juga kan gitu. Ya untuk menghibur ya sebenarnya, cuman dikemas tidak untuk berpangku tangan dengan mereka gitu Pak saya. Tetap harus berdiri sendiri aja. Iya, berdiri di atas kaki kiri. Nah, sirkus rimba. Ya, saya pengen menyajikannya ke seluruh Nusantara. Hiburan yang bakalan saya bawa kayak ya scene-nya motor, begitu mau motoran gitu dibebaskan. Di sini balapan non pembalap. Okay. Cari menang bukan cari senang bukan cari menang. Ini balapan hadiahnya apa Pak? Ada entertain di situ. Ada sirkus rimba cup, hadiahnya kambing. Lomba cup. Udah terjadi di tahun kemarin udah terjadi. Penasaran Bang? Udah terjadi. Ada nanti di Instagram responnya luar biasa. Sangat. Itu saya 150 pendaftaran, ada sampai 300 sampai 400 motor yang pengen masuk ikut. Cuman kan ini LTD, limited. Jadi lainnya iya, saya kemas sedemikian rupa, dari bajunya, dari seragam. Sudah satu paket ya? Iya gitu. Nilai yang idealis mahal harganya, itulah. Saya tidak cari untung, buat teman-teman aja disajikan. Hadiahnya pun kambing gitu. Bawa pulang kambing kan. Kambing Pak hadiahnya. Sirkus Rimba Cup. Ada juga satu lagi kegiatan. Banyak sebenarnya kegiatan si sirkus rimba ini. Salah satunya sahur di rimba. Sahur on the road, dari mulai puasa sampai akhir puasa. Itu selalu disajikan sama teman-teman yang ada di kota. Apakah mereka aware terhadap rimba? Makanya saya bikin udah volume 4 Pak. Di sini si sahur di rimba. Buka pendaftaran juga. Saya kumpulkan donasi teman-teman yang ada di kota. Saya sedot nih, clothing apa segala macam, cek. Donasi misalkan 30 juta atau 50 juta. Juga di situ. Saya bawa Pak gondol ke rimba ini, langsung dikasihin dengan banyak teman-teman yang ikut dikonvoy kan Pak melalui jalur rute rimba. Undang ustadznya nggak? Ustadz dulu pernah. Ustadz Effendi pernah. Tapi saya nggak undang Pak. Tapi mereka interesting terhadap kegiatan sahur di rimba tersebut. Harus bayar kan yang harusnya gitu. Tapi kita mah going with the flow aja udah. Yes. Ya kan, go kalau mau ikut. Momennya bagus, tepat. Ternyata ini stakeholdernya banyak nih yang mendukung, sehingga saya bisa menempuh ke hutan tuh bawa segala petani pun bisa merasakannya gitu yang saya bawa untuk ke rimba itu. Ikut berbagi juga. Iya gitu. Pada intinya gitu. Luar biasa. Memasyarakatkan masyarakat. Betul. Gitu, memanusiakan manusia. Ya gitu. Itu juga tagline-nya juga keren. Sekarang gitu kan bunyinya. Sedikit sekali yang memanusiakan manusia gitu ya, dalam tanda kutip nih. Kang, padahal pengen panjang lebar, kita korek nih waktunya kembali. Nanti untuk kolaborasi. Nanti saya main sana lah. Iya. Siap. Tanggapan dan harapan untuk Elite Expo nih, ini kan mantan pemain juga. Akang juga pernah jadi pemain bola nih. Harapannya seperti apa tanggapannya Kang? Semoga mantan pemain ini ya selalu sinergi ya, tidak berpangku tangan dengan kepemerintahan dari bidang yang lain. Bisa mudah-mudahan para mantan ini bisa mengeksplor gitu yang ada di. Amin. Bisa nggak kita mantan main bola di rimba itu bisa ya? Kalau enggak paling di tour untuk menghibur masyarakat. Sirkus rimba bola namanya ya, bisa jadi kejadian di Batu Karas, kita menghibur dari tim si Elite Expo ini. Yuk go ke Batu Karas untuk menghibur, mengedukasi juga. Terus udah gitu ada kucing kliniknya, tapi secara gratis kalau bisa Pak gitu, untuk orang-orang
supaya lebih jiwa sepak bola di daerahnya lebih. Karena memang sebenarnya kan potensi atau bakat apa tuh banyak yang di daerah. Di daerah. Terus udah gitu Pak, lapang di daerah jangan salah Pak, terbaik. Salah satunya di Batu Karas. Lapang nggak ada yang lapang nggak rumput semua Pak, original rumput Pak. Hujan aman, nggak ada genangan. Jadi dulu kalau saya pemain bola ngelihat lapang kayak gitu udah dribbling, capping, sih. Takku bagiannya kaki keluar, anjir muter bolana. Jadi mau jadi pelatih nggak kira-kira? Enggak. Enggak Pak, enggak. Saya tidak berniat kembali lagi ke kancah persepak bolaan gitu. Tapi happy ya? Happy banget gitu. Saya bisa juggling sampai sekarang kalau ada bola saya masih bisa juggling di kepala untuk terus udah gitu diam di kepala, diam di mata, bisa ada di Instagramnya. Sesekali saya juggling kan kayak sirkus gitu ya. Iya betul gitu bunyinya. Mudah-mudahan nanti kita kasih waktu. Iya. Kalau enggak jangan di studio aja Pak nantinya untuk podcastnya di Rimba. Datengin narasumber yang antik, yang bisa sinergi kayak Atep apa kayak Eka. Ini kan para sebagai bisa mendatangkannya gitu. Yakin. Ini bisa lah Elite Expo ini lebih pesat lah mudah-mudahan. Amin. Gitu, untuk disinergikan dengan pemain-pemain yang lagi masih aktif atau apa legendaris yang dulu. Saya yakin ini masih bisa. Amin. Oke, hatur nuhun. Salam sunah, selalu sama. Mudah-mudahan sukses semuanya lancar. Amin. Epok aleuhnya. Ipok aleuh. Ya. Oke, sahabat Elite Expo, id anam yaro id hawas. Yaro id hawas, di mana orai di sawah. Nanti kita ketemu lagi dengan para narasumber yang lain. Terima kasih waktunya. Tetap di Ngorek. Ngobrol bareng Elite Expo. A jolt and then you'll die.